Kaisar Perang, Bab 71-80. Bab 71, Kejutan dari Hantu, Novelton. Siang harinya Xiao Yuan dan Lei Yunting berangkat ke pusat kota untuk menghadiri acara pelelangan yang bagus. Terlihat tempat itu sangat ramai dan Xiao Yuan melihat paviliun pelelangan yang sangat besar. Xiao Yuan dan Lei Yunting membayar 300 batu roh untuk biaya masuk, hal ini cukup banyak mengingat pelelangan ini cukup terkenal bagus. Seorang pria gemuk berlari ke arah mereka dan berteriak, "Saudaraku." Pria itu adalah hantu yang sebelumnya Xiao Yuan selamatkan hidupnya ketika berada di gunung. Hantu adalah seorang pedagang dan wajar baginya untuk berada di tempat seperti ini, jadi Xiao Yuan tidak terlalu curiga dengannya. "Oh, apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah ada barang bagus yang menarik minat pedagangmu?" Xiao Yuan bertanya dengan santai. "Jangan bercanda, paviliun pelelangan ini adalah bisnis keluarga kami, apakah sebelumnya aku belum mengatakannya?" Hantu terlihat sangat santai dan dua pengawal di belakangnya mengawasinya diam-diam. Xiao Yuan dan Lei Yunting cukup terkejut mendengar hal ini, terlebih Xiao Yuan tidak tahu kalau hantu sendiri berasal dari keluarga yang cukup kaya. Hantu melihat ke arah Lei Yunting dan berkata, "Saudara, siapa nona ini?" "Oh, maafkan aku, dia adalah kekasihku," kata Xiao Yuan dengan percaya diri. Lei Yunting membungkuk dan berkata, "Tuan bisa memanggilku Lei Yunting." "Nona terlalu sopan, saudara Xiao sangat beruntung bisa memiliki keindahan di sampingnya seperti nona." Hantu memberi hormat dan sedikit menyanjung. Walaupun Lei Yunting menutupi wajahnya dengan cadar, tetapi hantu sangat yakin bahwa kecantikan yang dimilikinya sangat luar biasa. Bahkan jauh lebih baik dari semua orang yang pernah dia temui, tapi karena dia kekasih Xiao Yuan maka hantu akan tetap menjaga batasan untuk tidak bertindak kurang ajar. "Apakah saudara Xiao dan Nona Lei ingin melihat pelelangan ini? Aku bisa mengatur ruangan yang bagus untuk kalian berdua." Hantu sedikit menawarkan kebaikan kepada Xiao Yuan. "Kalau begitu aku akan merepotkan saudara hantu." Xiao Yuan menerimanya dengan sopan. Lagi pula siapa yang akan menolak hal ini, selama mereka dapat melihat dengan nyaman maka tidak akan jadi masalah ke depannya. Hantu memanggil kedua pelayan dan meminta mereka untuk mengantar Xiao Yuan ke tempat yang bagus. Hantu memiliki sedikit hal yang harus diselesaikannya terlebih dahulu dan pergi meninggalkan mereka di tangan para pelayan. Pelayan itu menuntun jalan dan mengantarkan mereka berdua di sebuah ruangan yang bagus. Terdapat sebuah susunan arai yang menutup hawa keberadaan mereka dan Xiao Yuan bisa melihat kerumunan orang yang berkumpul di bawah. Tempat ini adalah sebuah kenyamanan yang luar biasa, Xiao Yuan dan Lei Yunting dapat berpartisipasi dengan melihat dari atas. Terlebih identitas mereka masihlah sebuah rahasia dan ruangan ini mungkin hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Terlebih masih ada 20 ruangan yang mirip dengannya, kemungkinan besar identitas mereka tidak sesederhana yang terlihat. Beberapa pelayan masuk dan memberikan makanan dan arak di atas meja, setelah itu mereka keluar dan meninggalkan mereka berdua di dalam. "Dari mana kau mengenal orang besar ini?" tanya Lei Yunting dengan penasaran. "Aku menyelamatkan hidupnya dari serangan bis, tapi aku tidak tahu identitas aslinya." Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lei Yunting mengangguk dan berkata, "Apa yang ingin kau beli?" "Aku menginginkan darah bis, semakin kuat maka semakin baik." Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan berkata, "Jika kau ingin sesuatu maka jangan sungkan, suami masa depanmu ini sekarang sangat kaya." Suami apanya? Kita masih terlalu muda untuk itu, terlebih aku belum bertemu dengan kedua orang tuamu. Aku tidak tahu apakah mereka akan setuju atau tidak." Lei Yunting terlihat malu dan sedikit cemas. "Suatu saat aku akan membawamu ke sana, tapi tidak dalam waktu dekat." Xiao Yuan menggosok punggung tangan Lei Yunting. "Ya, aku akan menantikannya," Lei Yunting berkata dengan jujur. Asteris. Seorang pelayan mengetuk pintu ruangan Xiao Yuan dan masuk ke dalam. "Salam Tuan dan Nona. Kami di sini untuk mengambil harta yang ingin Tuan dan Nona lelang. Sebagai tamu khusus ini merupakan aturannya." Xiao Yuan cukup terkejut dan berkata, "Apakah harus?" "Ini merupakan sebuah aturan, pelayan ini hanya menjalankan perintah." Pelayan itu berkata dengan sopan. Xiao Yuan menghela nafas dan mengeluarkan sebotol pil roh yang merupakan pil roh pengembalian darah tingkat langit. Sebenarnya Xiao Yuan menyimpan ini dengan sengaja untuk menyelamatkan dirinya. Pil roh ini dia buat khusus dalam memulihkan energinya ketika mengalami pertarungan yang berat ketika masuk ke wilayah terlarang. Walaupun begitu pil roh ini bisa memompa darahnya dan mendapatkan sedikit peningkatan, jika beruntung mungkin mereka akan melompat satu lapisan dan memperkuat fondasinya. Xiao Yuan memberikan botol itu yang berisi 5 pil roh pengembalian darah kepada pelayan, dia kembali duduk dan menunggu pelelangan itu dimulai. Pelayan itu keluar dan berniat memberikannya kepada penyelenggara acara. Sepertinya aku nanti harus mencari bahan obat untuk membuatnya lagi." Xiao Yuan menghela nafas dengan pasrah. "Hehehe, bukannya kau mampu membuatnya? Kau hanya perlu berkeliling dan mendapatkan bahan yang bagus. Bukankah begitu Tuan Alkemis yang terhormat?" Lei Yunting sedikit menggoda Xiao Yuan dan mereka tertawa bersama. Bab 72, Pelelangan, Novelton.
Hamtu bersama dengan ayahnya yang bernama Hamsan duduk di belakang panggung, di sana mereka sedang memeriksa beberapa item yang akan mereka lelang. Hamsan memeriksa semuanya dengan teliti dan mengamati sekitarnya. Seorang pelayan menghampirinya dan memberikan botol yang berisi pil roh milik Xiao Yuan. Tuan, ini adalah item yang akan dilelang oleh kamar 20. Pelayan itu membungkuk dan memberikan botol pil roh kepada Hansan. Hunsan mengambilnya dan membuka tutupnya, tiba-tiba aroma obat yang kuat menyembur keluar dan mengejutkan semua orang. Hamsan melihat isinya dan wajahnya cukup terkejut melihat pil roh pengembalian darah yang dibuat Xiao Yuan. Hamtu, kemarilah, Hamsan berteriak dengan keras. Hamtu berlari ke arah ayahnya dan berkata, apa yang ayah inginkan? Bocah, kau adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus tamu, siapa yang menempati kamar nomor 20? Tanya Hamsan dengan semangat. Oh, mereka berdua adalah kenalanku, sebelumnya dia sudah menyelamatkan nyawaku. Jadi aku memberinya sedikit kebaikan untuk menyaksikan pelelangan ini. Hansan berkata dengan jujur. Hamsan sedikit bingung dan mungkin semua ini hanya kebetulan atau ada seorang alkemis yang hebat di belakang mereka. Tidak mungkin bagi seorang pemuda untuk membuat pil roh yang sangat menakjubkan ini. Pil roh pengembalian darah ini memiliki kualitas sempurna, terlebih pil roh ini memiliki garis-garis yang merupakan nadi pil. Walaupun ini hanya tingkat langit namun nilainya bahkan jauh lebih berharga dari pil roh tingkat penciptaan. Jika hal ini dilelang di tempat ini maka pil roh ini mungkin akan menyaingi item utama, mengingat nadi pil itu sangat langka dan para alkemis tidak akan ragu untuk mengeluarkan semuanya untuk meneliti pil roh ini. Pastikan kau berhubungan baik dengan mereka, setelah pelelangan ini selesai aku akan menemui mereka. Hamsan berkata dengan santai. Hamtu terlihat bingung dan sama sekali tidak peduli, sejak awal dia sangat menghargai Xiao Yuan ataupun Lei Yunting. Jadi dia tidak terlalu menganggapnya serius mengingat mereka berasal dari Sekte Langit. Seorang wanita cantik perlahan naik ke atas panggung, senyumnya sangat indah dan semua orang tidak bisa menahan dirinya. Tuan dan Nyonya sekalian, perkenalkan gadis ini adalah Wang Yu, saya akan memimpin acara lelang kali ini. Wang Yu mengambil sebuah belati dan aura dingin yang menusuk menyebar ke segala tempat. Sepertinya kalian sudah tidak sabar. Untuk item pertama adalah artefak belati tingkat langit, belati ini sangat cocok untuk digunakan wanita yang memiliki atribut es. Untuk harga awalnya adalah 50.000 batu roh, apakah ada yang ingin menawar? Wang Yu terlihat sangat percaya diri. 51.000 batu roh, teriak seorang wanita dengan keras. Tetapi semua orang yang berada di tempat itu juga tidak mau kalah. 55.000 batu roh. 57.000 batu roh. Harga terus-menerus naik dan semua orang semakin menggila. Lei Yunting sendiri tidak tertarik dengan hal ini, dia adalah pemain pedang dan hal ini sama sekali tidak cocok untuknya. Terlebih dia memiliki pedang yang jauh lebih baik dari belati ini, tentu saja dia tidak akan meliriknya. Setelah beberapa waktu akhirnya belati itu terjual dan digantikan dengan item bagus lainnya. Namun seperti biasa Xiao Yuan dan Lei Yunting sama sekali tidak tertarik dengan artefak tingkat langit lainnya. Baginya pedang Dewa Petir sudah cukup mengingat Xiao Yuan sendiri tidak mampu mengukur batasannya. Kemungkinan pedang Dewa Petir adalah artefak tingkat tinggi karena dapat terhubung langsung dengan jiwanya. Pada saat darah bis dilelang Xiao Yuan menawarnya dan berhasil mendapatkannya dengan mudah. Hanya sedikit kegunaan dari darah bis walaupun tingkatnya tinggi tapi itu sama sekali tidak berguna bagi kultivator. Tetapi bagi Xiao Yuan ini sangat penting mengingat teknik kultivasi Kaisar Perang membutuhkan darah bis dalam pengolahannya. Semakin kuat tingkatnya maka kultivasinya dan kekuatan fisiknya juga akan mengalami lonjakan. Wang Yu mengeluarkan sebuah giok berwarna hijau murni dan meletakkannya di atas meja. Tiba-tiba liontin emas Xiao Yuan bereaksi terhadap giok hijau ini dan Xiao Yuan menjadi sangat terkejut. Giok hijau ini berasal dari wilayah terlarang. Selain itu kecantikan giok ini membuatnya sangat cocok untuk dibuat perhiasan yang bagus. Harga awalnya adalah 10.000 batu roh, apakah ada yang menawar lebih? Wang Yu mulai membuka harga awal. 15.000 batu roh. Teriak salah seorang pedagang di bawah. 17.000 batu roh. 18.000 batu roh. Xiao Yuan tetap diam untuk sementara waktu dan menunggu penawaran tertinggi. Dia tidak ingin membuang waktunya dan setelah penawaran terakhir dibuat maka dia akan mulai menawar. Nona, jika aku bisa membuat perhiasan dari giok cantik ini, apakah menurutmu calon istriku di masa depan akan menyukainya? Kata Xiao Yuan dengan sangat keras. Lei Yunting sangat terkejut dengan hal ini dan wajahnya sangat merah karena malu. Calon istri Tuan akan menjadi wanita yang paling beruntung karena memiliki suami seperti Tuan yang sangat menyayanginya. Tidak akan ada wanita yang menolak kebaikan seperti ini dan hubungan Tuan mungkin jauh lebih harmonis. Kata Wang Yu dengan percaya diri. Bagus. Tuan muda ini ingin memilikinya dan akan ikut dalam penawaran, 50.000 batu roh untuk giok hijau ini. Xiao Yuan mulai melakukan penawaran. Bab 73, Miskin dan Kaya, Novelton. Semua orang terkejut dan melihat ke arah ruangan nomor 20,
namun mereka sama sekali tidak bisa melihat wajah maupun identitas penawar karena arai pelindung yang terpasang di setiap ruangan. Xiao Yuan bahkan menawar giok hijau seukuran bola dengan harga 5 kali lipat, namun tidak ada satupun orang yang mau menaikkan tawarannya dan Xiao Yuan berhasil mendapatkannya. Xiao Yuan merasa senang untuk ini karena dia sengaja menggunakan nama istrinya, padahal dia hanya ingin mempermainkan orang lain dan membuat mereka mundur dengan cara baik. Adapun membuat perhiasan yang bagus itu bisa dipikirkan nanti, selama liontin emas bereaksi maka itu pasti adalah harta yang tidak sederhana. Xiao Yuan tidak sabar untuk kembali dan segera memeriksanya. Seorang pelayan datang ke ruangan dan memberikan giok hijau kepadanya, Xiao Yuan membayar 50.000 batu roh kepada pelayan itu dan menyelesaikan pembayarannya. Segera dia menyimpannya ke dalam dunia liontin emas dan berniat untuk memeriksanya nanti ketika pelelangan itu berakhir. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan melelang sebuah armor. Wang Yu melihat ke belakang. Beberapa pelayan membawa sebuah armor dengan atribut dingin yang sangat kuat. Semua orang berdiri dan terlihat sangat tertarik dengan armor pelindung tubuh ini. Artifak ini berada di tingkat penciptaan dan terbuat dari sisik bis ular baja es. Jika seorang kultivator menggunakannya maka ini akan bagus untuk perlindungan diri. Terlebih hal ini tidak akan mempan terhadap atribut es, kecuali orang yang menyerangnya berada di tingkat penciptaan lapisan kedua dan ketiga. Wang Yu tersenyum dan berkata, harga awalnya adalah 100.000 batu roh, apakah ada yang tertarik? Orang tua ini menginginkannya dan berharap agar kalian mau memberikan wajah. Orang tua ini menawar dengan harga 250.000 batu roh. Teriak seorang pria di kamar nomor 3 dengan percaya diri. Semua orang terlihat diam dan tidak ada yang berani untuk menawarnya. Kekayaan orang yang mendapatkan ruangan pribadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan, bahkan jika mereka memiliki batu roh yang cukup membeli armor ini masih sangat disayangkan. 260.000 batu roh. Teriak Xiao Yuan dengan keras dan mengejutkan semua orang. Pria tua yang berada di ruangan nomor 3 mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya ada seseorang yang memiliki keberanian, orang tua ini sudah memohon sebelumnya dan sepertinya ada orang tuli. Lei Yunting memegang tangan Xiao Yuan dengan erat, namun sebelum Lei Yunting sadar, Xiao Yuan sudah menyadarinya terlebih dahulu, pria tua ini adalah salah satu tetua sekte Azure yang dia lawan. Aura membunuh Xiao Yuan perlahan bocor dan Lei Yunting mencoba untuk menenangkan kemarahan Xiao Yuan. Tempat ini tidaklah cocok untuk melakukan pertarungan dan kemungkinan Dan King juga berada di sini. Xiao Yuan meredam amarahnya dan bernafas dengan tenang. Memohon, tempat ini adalah pelelangan dan bukan tempat untuk mencari berkah. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, Nona Wang Yu, aku mulai meragukan pelelangan ini, lebih baik kalian jual saja kepada orang miskin sepertinya dan jangan sebut tempat ini pelelangan yang adil. Sepertinya tuan ini sudah salah paham. Kami melakukan bisnis secara adil dan tidak memihak siapapun. Tentu saja selama kalian memiliki batu roh yang cukup maka kami akan mencari penawaran tertinggi. Wang Yu berkata dengan sopan. Kalau begitu aku minta maaf. Aku sudah salah paham. Xiao Yuan terlihat sangat puas. Semua orang mengangguk dan setuju dengan perkataan Xiao Yuan, jika status bisa digunakan untuk menekan seseorang maka tidak ada gunanya mereka kemari. Hahaha, seekor katak ingin mengadu kekayaannya dengan tetua sekte Azure, baiklah. Aku akan mengikuti permainanmu. 300.000 batu roh. Ayo naikkan harganya. Tetua itu terlihat percaya diri dan berpikir tidak mungkin bagi Xiao Yuan untuk menaikkan harga. Dan King memintanya untuk membeli item ini dan anggaran mereka sebanyak 400.000 batu roh. Jika hanya menaikkan harganya sedikit masih bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Anjing tua bukalah matamu. Tuan muda ini menawar 500.000 batu roh. Apakah kau memiliki keberanian untuk menaikkan harga? Xiao Yuan berkata dengan percaya diri. Tetua itu sangat terkejut dan hampir memuntahkan darah dari mulutnya. 500.000 itu sangat berlebihan dan dirinya tidak mungkin memiliki lebih banyak. Hamtu yang melihat hal ini hanya bisa tertawa dengan geli. Hamtu tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan senang mempermainkan perasaan orang lain. Wajar saja kelima kerajaan selalu berselisih dan sekte mereka selalu terlibat. Jadi bisa dikatakan mereka hanya beradu tentang sekte siapa yang jauh lebih baik. Tetua itu memukul meja dengan keras dan matanya penuh dengan kemarahan. Kali ini dia sudah menggunakan nama sekte namun pihak lain sama sekali tidak mundur, bahkan berani mempermalukannya di depan umum. Karena tidak ada tawaran lagi maka armor ini akan menjadi milik tuan dari kamar 20. Teriak Wang Yu dengan keras. Xiao Yuan sangat puas dengan hal ini dan sejak awal dia memang menginginkan armor ini untuk Lei Yunting. Tetapi keberadaan tetua sekte Azure ini akan menambah minatnya, biarkan mereka mengejarnya dan pada saat itu Xiao Yuan akan membunuh semuanya. Terlebih dia juga menginginkan nyawa Dan King, Xiao Yuan tidak akan berhenti sebelum dia benar-benar membalas semua perbuatan mereka. Bab 74, Dendam, Novelton. Xiao Yuan menyelesaikan pembayarannya dan menyimpan armor itu terlebih dahulu. Selama dia mengetahui keberadaan tetua sekte Azure maka Dan King pasti ada di tempat ini. Namun kesadaran ilahi Xiao Yuan tidak dapat menemukan keberadaannya dan kemungkinan Dan King juga tidak datang. Asterisk. Asteris.
Ham Tu mengetuk pintu dan masuk dengan santai. Apakah saudara Xiao Yuan puas dengan pelelangan ini? Sangat bagus. Setidaknya aku tidak pulang dengan tangan kosong. Ngomong-ngomong, kenapa pil roh milikku tidak dilelang? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Untuk itu aku minta maaf. Pil roh pengembalian darah itu disimpan oleh ayahku. Saudara Xiao bisa menyebut harganya. Ham Tu merasa sedikit tidak enak dengan Xiao Yuan. Tidak masalah. Aku sudah menerima banyak hal dari saudara Ham Tu. Aku tidak akan mengambil apapun dan anggap saja itu sebagai hadiah untukmu. Xiao Yuan berkata dengan santai. Lagi pula dia adalah pembuatnya dan selama ada bahan yang cukup maka Xiao Yuan dapat membuat ratusan pil roh pengembalian darah. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Ayahku berniat untuk mengundang saudara Xiao Yuan dan Nona Lei Yunting. Ham Tu menyampaikan pesan ayahnya. Untuk ini aku tidak bisa melakukannya. Pil roh ini tidak dibuat olehku dan aku hanya sengaja menemukannya. Aku memiliki masalah dengan Sekte Azure dan jika keberadaan kami diketahui, maka kami mungkin akan dalam bahaya. Aku harap saudara Ham Tu bisa merahasiakan tentang hal ini. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Kesannya terhadap Ham Tu cukup baik dan Xiao Yuan yakin bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Ham San ingin menemuinya karena ingin membahas tentang pil roh ini, namun Xiao Yuan sama sekali tidak tertarik dengan keuntungannya. Dirinya membuat pil roh karena memang membutuhkannya, semua ini dilakukan untuk menunjang kultivasinya di masa depan dan bukan untuk mencari kekayaan. Saudara Xiao tidak perlu khawatir tentang hal sepele. Ham Tu tidak berniat untuk memaksa Xiao Yuan dan tetap menutup mulutnya. Bagaimanapun juga Xiao Yuan pernah menyelamatkan hidupnya dan dia tidak bisa membalasnya dengan keburukan. Baiklah, aku akan pamit pergi terlebih dahulu. Xiao Yuan berniat untuk meninggalkan pelelangan demi keselamatannya. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Ham Tu berniat untuk mengantar Xiao Yuan dan Lei Yunting ke pintu keluar. Xiao Yuan dan Lei Yunting tidak keberatan dengan hal ini, mereka mengikuti Ham Tu dari belakang dan berpamitan. Mereka bergegas kembali dan berniat menyelesaikan semuanya. Menurutnya tetap tinggal lebih lama akan berbahaya, terlebih keberadaan tetua Sekte Azure sudah cukup untuknya. Kemungkinan Dan King dan orang-orang Sekte Azure akan memasuki wilayah terlarang, kali ini Xiao Yuan akan melakukan pembalasan dendam kepada mereka. Lei Yunting berjalan di samping Xiao Yuan dan berkata, kelihatannya mereka juga berada di tempat ini, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sejujurnya aku tidak ingin melibatkanmu, namun jika mereka berani masuk ke wilayah terlarang, aku akan membunuh mereka. Sekarang kita tidak lemah dan selama kita memiliki persiapan maka akan mudah membunuh orang-orang dari Sekte Azure. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Lei Yunting mengangguk dan cukup puas dengan hal ini, mereka bahkan hampir mati pada saat penyergapan itu. Terlebih Xiao Yuan adalah orang yang mereka incar, hal ini membuat Lei Yunting tidak senang dan memiliki pikiran yang sama dengan Xiao Yuan. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di tempat mereka tinggal. Segera Xiao Yuan membawa Lei Yunting masuk ke dalam dunia liontin emas dan duduk di atas awan. Xiao Yuan mengeluarkan armor yang dia beli dan memberikannya kepada Lei Yunting, ini untukmu. Semoga kau senang dengan hal ini. Tentu saja aku senang, tetapi lain kali pikirkan dirimu sendiri, membeli barang semahal ini membuatku sedikit khawatir dengan keuanganmu. Lei Yunting mengambilnya dengan senang. Bodoh, milikku adalah milikmu, kita tidak perlu mempermasalahkan hal ini. Lagi pula selama kau tetap aman maka aku juga sangat senang. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Terserah kau saja, Lei Yunting tersenyum dan terlihat sangat bahagia. Xiao Yuan meraih pinggangnya dan berkata, aku sangat ingin melihatmu mengenakan armor ini, aku akan membantumu untuk memakainya. Kau hanya ingin meminta keuntungan lain bukan? Kata Lei Yunting dengan panik. Tentu saja, bagaimana mungkin aku melewatkan hal ini? Xiao Yuan terlihat sangat bersemangat. Lei Yunting menghela nafas dan perlahan Xiao Yuan menarik ikat pinggangnya, dia melepaskan baju Lei Yunting dan mendorongnya dengan keras. Xiao Yuan mencium Lei Yunting dengan hangat dan bibirnya dipenuhi dengan rasa manis, mereka berdua mulai bercinta dan saling menghilangkan perasaan khawatir di dalam hati mereka. Seolah tidak ada yang terjadi dan hanya ada mereka berdua yang saling menyayangi satu sama lain. Nafas Lei Yunting terlihat sangat lelah dan keringat membanjiri tubuhnya. Xiao Yuan mengusap wajahnya dan terlihat sangat puas. Cukup, aku sudah tidak kuat, Lei Yunting berkata dengan jujur. Xiao Yuan mencium dahinya dan berkata, baiklah. Pakailah pakaianmu dan aku akan mengirimmu keluar agar bisa beristirahat. Aku akan berlatih terlebih dahulu di sini. Lei Yunting segera berdiri dan merapikan dirinya, armor pelindung yang digunakannya cukup bagus dan Xiao Yuan mengirimnya keluar untuk istirahat. Bab 75, Rahasia di Balik Giok Hijau, Novelton. Xiao Yuan melompat ke bawah dan menginjakan kakinya di tanah yang luas. Di depannya saat ini giok hijau yang terlihat sangat indah dan liontin emas sebelumnya bereaksi dengan hal ini. Xiao Yuan memeriksanya dengan teliti namun dia tidak dapat merasakan fluktuasi aura di dalam giok hijau ini. Setelah beberapa waktu memeriksa Xiao Yuan akhirnya memiliki beberapa pemikiran tentang giok hijau ini.
Mungkin ada harta di dalamnya, kelihatannya aku harus menghancurkan bagian luarnya terlebih dahulu, kata Xiao Yuan dengan tenang. Pedang Dewa Petir muncul di tangannya dan Xiao Yuan berniat memotong giok hijau menjadi dua bagian. Asteris klang, asteris. Pedang Dewa Petir dipantulkan kembali seolah baru saja membentur sesuatu yang keras, giok hijau itu mulai berdengung dan gelombang aura yang kuat mendorong Xiao Yuan ke belakang. Tubuh Xiao Yuan terdorong dan terpental sangat jauh ke belakang. Keringat dingin muncul di dahinya dan hal ini membuatnya sangat terkejut, bukan bisa menahan pedang Dewa Petir bahkan giok hijau ini mampu memberikannya serangan balasan. Bahkan gelombang aura yang diarahkan padanya mampu membuatnya terdorong sangat jauh, hal ini menunjukkan bahwa giok hijau ini adalah artefak yang memiliki kekuatan yang tidak berada di bawah pedang Dewa Petir. Xiao Yuan berdiri dan kekuatan jiwa menyembur keluar, dia berniat untuk memeriksa giok hijau ini menggunakan kesadaran ilahi miliknya. Giok hijau itu sekali lagi berdengung dan kekuatan jiwa Xiao Yuan ditekan sepenuhnya, bayangan dua mata yang sangat dingin muncul di kepala Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sangat panik. Segera dia menarik kembali kesadaran ilahinya dan wajahnya terlihat sangat pucat. Jika dia tidak menariknya dalam waktu yang cepat, kesadaran ilahinya mungkin akan hancur di bawah tekanan sosok ini. Perlahan giok hijau ini mulai berdengung, gas hijau keluar dari dalam dan perlahan warna giok itu memudar. Gas hijau itu perlahan berkumpul dan membentuk seekor burung yang sangat besar yang terbang di atas langit. Aura yang kuat menyebar dan burung hijau itu menatap Xiao Yuan dengan merendahkannya. Tubuh Xiao Yuan bergetar hebat dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Burung hijau itu mengepakkan sayapnya dan menciptakan gelombang aura disertai dengan badai angin yang kuat. Xiao Yuan mundur beberapa langkah dan berkata, ini bukan bis. Apakah ini spiritualitas jiwa yang terbentuk dari harta itu sendiri? Jiwa burung hijau melihat ke arah Xiao Yuan dengan ganas dan melesat ke arah Xiao Yuan dengan kekuatan jiwa yang meledak. Melihat hal ini Xiao Yuan menjadi sangat tertekan, bahkan untuk berlari saja dia sudah tidak mampu. Penindasan kekuatan jiwa ini terlalu berat untuknya, jika ini diteruskan maka dia bisa kehilangan nyawanya. Perbedaan kekuatannya masihlah terlalu jauh dan Xiao Yuan hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Jiwa burung hijau ini terlalu mengerikan dan tidak mungkin baginya untuk mengendalikannya ataupun melawan dengan kekuatannya yang sekarang. Laut kesadaran ilahi Xiao Yuan merasakan guncangan yang besar dan seperti akan meledak kapanpun. Jiwa burung itu semakin mendekat dan tekanan jiwa yang dirasakan Xiao Yuan semakin kuat. Tiba-tiba jiwa burung hijau itu berhenti bergerak dan merasakan kengerian di dalam tubuh Xiao Yuan, sebuah akar emas keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah jiwa burung hijau. Akar spiritual itu mengikat jiwa burung hijau dan membatasi gerakannya. Jiwa burung hijau mencoba untuk lepas dari belenggunya, namun akar spiritual emas itu mengikatnya dengan erat dan menyerap jiwanya. Melihat hal ini Xiao Yuan merasa jauh lebih baik, namun jiwa burung hijau itu ditarik dengan paksa dan masuk ke dalam laut kesadaran Xiao Yuan. Ini terlalu berbahaya. Xiao Yuan berlutut di tanah dan segera bermeditasi. Di dalam laut kesadarannya jiwa burung hijau masih berjuang untuk lepas dari jerat akar spiritual emas. Melihat hal ini Xiao Yuan tidak bisa tinggal diam. Jika jiwa burung hijau ini lepas dan mengamuk maka amukannya mungkin dapat menghancurkan laut kesadaran ilahi miliknya. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan petir emas di atas membombardir jiwa burung hijau. Teriakan kesakitan terdengar sangat keras dan hal ini membuatnya sangat marah. Jatuhlah, Xiao Yuan berteriak dengan keras dan meningkatkan kembali kekuatan petir emas. Namun berapa kali pun dia mencoba petir emas miliknya tidak bisa menjatuhkan jiwa burung hijau yang terlihat sangat kuat. Kepalanya mulai terasa sakit karena pertarungan ini dilakukan di dalam laut kesadarannya. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berdiri di depan jiwa burung hijau. Kekuatan jiwa yang kuat dirasakan oleh tubuhnya dan hal ini membuatnya sedikit gemetar. Asteris swoosh, asteris. Api hitam kekosongan muncul di dahi Xiao Yuan dan gelombang aura panas yang mengerikan menyebar. Jiwa burung hijau itu perlahan mulai ketakutan dan instingnya mengatakan bahwa api hitam yang di depannya saat ini dapat menghancurkan apapun. Seolah api hitam ini adalah bentuk dari kehancuran itu sendiri. Tekanannya bahkan dapat membuat semua makhluk menjadi ketakutan dan ini adalah salah satu kartu as milik Xiao Yuan. Alasan Xiao Yuan tidak pernah menggunakannya dalam pertarungan adalah karena dirinya tidak memiliki kontrol penuh. Bahkan akar spiritual emas tidak mampu mengikatnya dengan paksa, alasannya adalah karena Xiao Yuan mengkultivasikan siklus kekacauan itu sendiri. Karena itulah Xiao Yuan dapat melihat bentuk pertama dari lahirnya harta kekacauan dan api hitam ini menerimanya sebagai pemiliknya. Namun kekuatannya yang besar masih jauh untuk digunakan, Xiao Yuan merasa kalau hal ini digunakan dengan sembarangan maka api hitam kekosongan dapat menghancurkan segala yang di luar kendalinya. Bab 76, Menyatu, Novelton. Jiwa burung hijau mulai merasakan kengerian melihat api hitam kekosongan, dia sudah kehilangan semangatnya untuk bertarung dan bahkan untuk bergerak saja dia tidak berani. Akhirnya tenang juga, jika kau tidak bisa tenang maka aku akan membakar jiwamu dengan api hitam kekosongan. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Pada kenyataannya Xiao Yuan tidak berani melakukan hal itu, jika dia melakukannya takutnya nanti bukan hanya jiwa burung hijau yang akan lenyap.
Tapi laut kesadaran ilahinya akan ikut hancur karena api hitam kekosongan yang tidak bisa dia kontrol. Jiwa burung hijau itu tidak merespon perkataan Xiao Yuan karena kecerdasan spiritualnya baru saja terbentuk dan tidak memungkinkan baginya untuk memahami bahasa Xiao Yuan. Jiwa burung hijau ini sama halnya seperti bintang buas, dia akan menyerang mereka yang mengancam tempatnya. Akar spiritual mengikat jiwa itu dan menyeretnya masuk jauh lebih dalam, tidak ada perlawanan dari jiwa burung hijau dan saat ini dia hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Satu persatu bagian mulai terhubung oleh akar spiritual emas dan jiwa burung hijau ikut termasuk di dalamnya. Sebuah tanda jiwa muncul di tubuhnya dan tanda jiwa ini dibentuk melalui laut kesadaran ilahi. Xiao Yuan merasakan perasaan yang aneh dan belenggu dari jiwa burung hijau mulai menghilang, namun saat ini dia terlihat sangat tenang dan tidak memancarkan aura permusuhan seperti sebelumnya. Sekarang Xiao Yuan mengerti apa maksud sebenarnya dan mengapa akar spiritual emas mengikat jiwa burung hijau. Bahkan Xiao Yuan dapat terhubung dan mengetahui apa yang dirasakan burung hijau. Xiao Yuan perlahan mendekat dan mengusap kepalanya, sekarang kau sudah berbagi tempat denganku. Aku membutuhkan kekuatanmu untuk membantuku, jadi mulai sekarang kau tidak akan lagi kesepian. Jiwa burung hijau itu menjadi sangat bersemangat dan senang dengan kebaikan Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan lebih mudah menggunakannya dan mendapatkan rekan yang bagus, namun sekarang laut kesadarannya terdapat makhluk yang kuat dan hal ini sedikit membuatnya kurang nyaman. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan memobilisasi kekuatan jiwanya, jiwa burung hijau keluar dari tubuhnya dan terbang ke atas langit. Xiao Yuan melompat ke atas tubuhnya dan dapat bergerak sesuka hatinya. Walaupun ini hanya dalam bentuk wujud jiwa namun hal ini masih sangat berguna, Xiao Yuan dapat mengandalkannya dalam pertarungan dan mendapatkan tambahan kekuatan. Xiao Yuan mengambil kembali jiwa burung hijau dan segera dengan satu pikiran jiwa burung hijau langsung kembali. Setelah bergabung dengan jiwa burung ini, aku merasa mendapatkan sedikit pencapaian dalam kekuatan jiwa. Yah, itu tidak masalah lagi pula hal ini sama sekali tidak merugikan untukku. Xiao Yuan sedikit kecewa karena hal ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Segera dia keluar dan dunia liontin emas dan memeriksa keadaan Lei Yunting di luar, di sana dia mencium bau yang sangat harum dan terdapat banyak sekali makanan di atas meja yang Lei Yunting siapkan untuknya. Apakah kau sudah selesai? Kemarilah dan makan, kau perlu mengisi kembali tenagamu. Lei Yunting meminta Xiao Yuan untuk duduk. Xiao Yuan duduk dengan tenang dan Lei Yunting melayaninya dengan benar. Xiao Yuan cukup senang dengan hal ini karena mereka berdua sekarang terlihat seperti sebuah pasangan yang sebenarnya. Apakah tidak ada kabar dari luar? Mengapa wilayah terlarang belum juga terbuka? Xiao Yuan memakan makanannya dengan cepat. Aku tidak terlalu mengerti. Wilayah terlarang memiliki segel yang bahkan ahli tingkat origin tidak mampu untuk menghancurkannya. Namun setiap 10 tahun sekali segel wilayah terlarang akan melemah dan banyak sekali orang yang mencoba peruntungan mereka untuk menerobos di sana. Lei Yunting melanjutkan, bahkan hal ini cukup menarik bagi orang-orang benua Xian, kemungkinan ketiga keluarga besar akan mengirim orang untuk pergi. Aku tidak terlalu peduli dengan mereka. Sekarang tujuanku adalah membalas perbuatan Dan King kepada kita. Xiao Yuan berniat untuk menyelesaikan semua keluhan dengan Dan King, dia tidak peduli konsekuensi apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Setelah apa yang dilakukan oleh mereka kepadanya, dia sudah menjadi duri yang harus segera disingkirkan. Aku mengerti, aku juga memikirkan hal yang sama, namun kita tidak boleh terburu-buru dan menunggu momen yang tepat. Lei Yunting mengingatkan Xiao Yuan untuk tidak terbawa oleh kebencian. Xiao Yuan mengangguk dan setuju dengan perkataan Lei Yunting, namun dengan dirinya yang sudah berada di tingkat langit. Xiao Yuan sangat yakin bahwa membunuh mereka bukanlah hal yang sulit untuknya maupun Lei Yunting. Ngomong-ngomong, apakah kau menggunakan artefak untuk menutupi kultivasimu? Aku sama sekali tidak bisa merasakan auramu. Kata Lei Yunting dengan penasaran. Aku tidak menggunakan artefak apapun. Xiao Yuan menjawabnya dengan jujur. Baiklah, aku akan pergi dan berlatih lagi. Lei Yunting membereskan meja dan berniat memulai latihannya. Alasan mengapa Lei Yunting tidak bisa membaca tingkat kultivasinya mungkin karena jiwa burung hijau yang berada di dalam laut kesadaran ilahi miliknya. Namun Xiao Yuan juga tidak masalah dengan hal ini, auranya hanya terlihat seperti orang biasa dan ini jauh lebih nyaman jika seperti ini. Xiao Yuan kembali ke tempat tidurnya dan mengistirahatkan tubuhnya, Lei Yunting berada di sampingnya dan Xiao Yuan tidak berniat mengganggu latihannya. Bab 77, Masuk Wilayah Terlarang, Novelton. 3 hari sudah berlalu dengan cepat dan Xiao Yuan menghabiskan waktunya untuk membuat pil roh, sesekali dia menemani Lei Yunting untuk berlatih dalam kekuatan jiwa dan pertarungan. Lei Yunting cukup senang dengan hal ini mengingat bahwa Xiao Yuan sudah membentuk laut kesadaran ilahinya. Sekarang dirinya sudah berada di tingkat langit lapisan ketiga, untuk masuk ke tingkat penciptaan dirinya harus membentuk laut kesadarannya terlebih dahulu. Proses ini adalah yang paling sulit dan biasanya orang-orang menyebut tingkat penciptaan sebagai terbukanya jalan kultivasi. Melatih kekuatan jiwa sangatlah sulit dan hanya ada metode kasar, namun selama ada Xiao Yuan yang mendukungnya maka tidak akan butuh waktu lama baginya untuk membentuk laut kesadaran ilahi.
Xiao Yuan dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan Lei Yunting dan hal ini merupakan metode kasar. Namun apa yang lebih menakjubkan adalah Xiao Yuan dapat memurnikan pil roh yang dapat merangsang pertumbuhan kekuatan jiwa dan hal ini sungguh sangat membantunya. Hei, kau memiliki kemampuan hebat dalam alkimia, tetapi aku penasaran kenapa kau tidak ingin menjadi alkemis yang sesungguhnya. Lei Yunting bertanya dengan santai. Karena itu terlalu merepotkan. Sejak kecil aku hanyalah orang cacat yang dipandang sebelah mata. Selain orang tuaku tidak ada orang yang benar-benar memperhatikan diriku. Tapi sekarang sudah berbeda, karena kebaikan seseorang dan tianku yang cacat sudah diperbaiki. Xiao Yuan melanjutkan, karena itulah aku tidak ingin membuang kesempatan ini. Aku akan memberitahu mereka semua bahwa orang yang tidak berguna ini akan mencapai puncak dunia dan menjadi yang terkuat. Lalu apa yang ingin kau lakukan setelah mendapatkan pengakuan dan kekuatan yang kau kejar itu? Kata Lei Yunting dengan santai. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan memikirkan perkataan Lei Yunting. Apa yang dikatakan Lei Yunting sama sekali tidak salah dan membuatnya sedikit bingung. Setelah dipikir ulang semua yang dilakukannya itu sama saja tindakan yang sia-sia. Mendapatkan pujian dan pengakuan atas kemampuan orang lain sama sekali tindakan yang tidak berguna. Jalan marsial Dao itu terlalu kejam dan penuh dengan pengorbanan, jadi kekuatan adalah yang paling utama. Kenapa obrolan ini semakin berat? Pertanyaanmu itu aku tidak memiliki jawabannya, tapi aku memiliki hal yang pasti. Keluargaku, dirimu dan tekad yang diwariskan padaku. Semua itu akan aku perjuangkan sampai mati, setidaknya selama aku masih hidup aku akan melindungi mereka yang memiliki hubungan denganku. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Terlebih dia mewarisi tekad dari Kaisar Perang dan merupakan penerusnya. Lei Yunting membuatnya sadar dengan hal yang jauh lebih penting yaitu adalah kebebasan, jika bisa maka dirinya ingin sebuah petualangan yang bagus dan perlahan membantunya dalam menempa dirinya. Lei Yunting cukup senang dengan hal ini dan tiba-tiba langit berubah menjadi sangat gelap disertai dengan badai yang sangat ganas. Lei Yunting dan Xiao Yuan bergegas keluar dan melihat banyak kultivator terbang menuju ke arah timur. Wilayah terlarang akan segera terbuka, kita harus bergegas. Lei Yunting menggunakan cadarnya dan menutup dirinya. Xiao Yuan merapikan barangnya dan mereka terbang ke arah timur bersama kultivator yang lainnya. Di sana bahkan sudah berkumpul kurang lebih ribuan kultivator dan kebanyakan dari mereka berada di tingkat bumi dan langit. Hanya ada beberapa kultivator tingkat penciptaan dan jumlahnya hanya ada puluhan. Namun Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan kesadaran ilahinya melacak posisi Dan King. Setelah beberapa waktu aura membunuh bocor dari tubuh Xiao Yuan, namun dia segera menariknya kembali karena terdapat sosok ahli tingkat penciptaan lapisan pertama. Dari pakaian yang digunakan seharusnya dia bukanlah orang dari Sekte Azure, namun Xiao Yuan tidak berani menganggapnya mudah dan akan memikirkannya nanti. Tiba-tiba lubang hitam muncul di depan penghalang dan hal ini merupakan jalan masuk untuk memasuki wilayah terlarang. Semua orang bergegas untuk masuk dan saling berebut tempat. Xiao Yuan memasukkan Lei Yunting ke dalam dunia liontin emas terlebih dahulu. Terakhir kali saat melakukan penjelajahan semua orang dipisahkan ke tempat yang acak, jadi Xiao Yuan tidak ingin mengambil resiko untuk berpisah dengan Lei Yunting. Alasannya sangat sederhana karena mereka hanya berdua dan masih terdapat banyak kultivator yang kuat di sana. Lebih baik untuk saling bekerja sama dan melindungi diri mereka. Dan King dan yang lainnya sudah masuk lebih dulu, namun Xiao Yuan tidak terlalu buru-buru dalam bertindak. Akan ada waktu di mana mereka akan bertemu, jadi pembalasannya akan dimulai nanti pada saat mereka bertemu di dalam. Waktu gilirannya Xiao Yuan masuk ke dalam dan melewati penghalang, dia merasakan kekuatan yang aneh di tubuhnya dan akar spiritualnya mulai berdengung dengan kuat. Angin yang sangat liar menyapu tubuhnya dan membawanya keluar dengan paksa. Xiao Yuan melihat sebuah cahaya dan melewatinya dengan santai. Asteris boom. Gelombang aura yang kuat ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan dan ledakan besar mulai terbentuk. Aku tidak tahu siapa dirimu. Namun sayang sekali kau melewati tempat ini, sudah menjadi takdir bagimu untuk mati di tangan Master Sekte ini. Kata salah seorang pria dengan mengelus janggutnya. Aliran petir emas meledak di atas langit dan petir emas menyambar ke arah pria tua itu dengan momentum yang mengerikan. Sosok Xiao Yuan mulai terlihat dan kemarahan terlihat jelas di matanya. Bab 78, Menggertak, Novelton. Sekumpulan orang itu sangat terkejut dan menghindari petir emas dengan kecepat, tanah di sekitar tempat itu menjadi hancur dan Xiao Yuan perlahan mulai turun. Hahaha, aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu secepat ini, bukankah begitu Dan King? Xiao Yuan membuka penutup wajahnya dan aura membunuh meledak dengan gila. Dan King dan tetua Sekte Azure sangat terkejut dengan munculnya Xiao Yuan di wilayah terlarang, seharusnya dia sudah melarikan diri dan kembali ke Sekte Langit. Namun kenyataannya bahwa dia sudah berada di sini dan tidak lari, hal ini membuat Dan King sangat terkejut. Dan King memberi hormat kepada pria tua itu dan berkata, Tuan Gu Heng. Anak ini adalah musuh kami, saya akan segera membereskannya dan kembali dengan cepat. Tunggu sebentar, Gu Heng berjalan ke depan dan melihat ke arah Xiao Yuan. Nak, kultivasimu hanya berada di tingkat langit lapisan pertama, orang tua ini berasal dari benua Zien dan berasal dari Sekte Seribu Ular.
Kau datang kemari dan berniat mencelakai mereka yang dibawa perawatan orang tua ini. Apa kau sudah siap untuk menanggung konsekuensi dari tindakanmu ini? Dan King dan orang-orang Sekte Azure tersenyum dengan bangga. Bahkan tanpa usaha sedikitpun Xiao Yuan pasti akan mati di sini, walaupun kultivasinya sudah berada di tingkat langit. Namun untuk melawan Gu Heng yang berada di tingkat penciptaan lapisan pertama masihlah sangat mustahil. Mereka berpikir kalau sekarang Xiao Yuan akan mati di bawah kekuatan Gu Heng. Lalu kenapa? Itu hanya sekte kecil yang sama sekali tidak layak disebut oleh Tuan Muda ini. Bahkan jika kau berada di bawah ketiga kekuatan besar memangnya apa yang bisa mereka lakukan padaku? Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Bocah, kau sudah melewati batas kali ini. Kalian yang berasal di tempat terpencil seperti ini tidak layak untuk mengatakan itu di depan orang tua ini. Gu Heng berkata dengan kesal dan aura membunuh meledak dari tubuhnya. Anjing tua, kau dulu yang memulainya jadi jangan salahkan aku, sebelum bertindak kau harus mengenali dulu siapa lawan yang ada di depanmu. Aku akan menegaskan satu hal, kalau aku bukanlah orang dari benua Tianxuan, tanyalah pada mereka siapa namaku. Seharusnya itu sudah cukup untukmu mengetahui siapa identitas asliku. Xiao Yuan berkata dengan santai. Tubuh Gu Heng mulai bergetar dan meraih keras salah seorang tetua, katakan. Siapa nama pemuda ini? Tuan, bocah itu berasal dari Sekte Langit dan namanya adalah Xiao Yuan, kata tetua itu dengan panik. Wajah Gu Heng perlahan menjadi pucat dan mendengar nama marga milik Xiao Yuan sudah memberikannya ketakutan yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal keluarga Xiao, bahkan orang gila sekalipun tidak akan berani mengarahkan niat buruk mereka kepada keluarga Xiao. Gu Heng melemparkan tetua itu ke atas langit dan aliran Qi yang kuat menekannya dengan keras. Asteris boom, asteris. Di bawah tekanan Qi yang sangat kuat tubuh tetua itu meledak menjadi gumpalan daging dan hal ini mengejutkan semua orang yang melihatnya. Bahkan Dan King dan yang lainnya tidak bisa bereaksi setelah melihat hal ini. Segera Gu Heng berlari di depan Xiao Yuan dan berlutut di tanah. Orang tua ini telah melihat Tuan Muda Xiao. Mohon maafkan saya atas perbuatan buruk ini, saya siap untuk menerima hukuman dari Tuan Muda. Dan King yang melihat hal ini tidak bisa menahan keterkejutannya dan berteriak, Tuan Gu Heng. Anda adalah kultivator yang kuat, kenapa Anda merendahkan diri sendiri di depannya? Kekuatan jiwa yang kuat menyebar ke arah Dan King dan menekannya secara maksimal. Gu Heng tidak tahu apapun tentang masalah pribadi mereka namun dia juga tidak bisa menyinggung Xiao Yuan bahkan jika dia memiliki 100 nyawa Gu Heng tidak akan mau melakukannya. Bocah keparat, jika kalian ingin mati maka pergilah sendiri dan jangan bawa diriku, lebih baik kalian mencari pengampunan. Gu Heng berkata dengan kesal dan berlutut di tanah. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kau bukanlah orang yang bodoh, aku adalah anak dari Xiao Rong. Apakah itu sudah cukup bagimu? Tapi aku tidak keberatan jika kau ingin bertarung denganku, setidaknya aku memiliki kepercayaan diri untuk membawamu mati bersama denganku. Orang tua ini tidak memiliki keberanian. Gu Heng membenturkan kepalanya di tanah dan tidak berani untuk melawan Xiao Yuan. Jika Xiao Yuan adalah anak dari Xiao Rong maka dia adalah keturunan langsung dari keluarga Xiao dan merupakan salah satu cucu dari Xiao Zhen yang merupakan kultivator tingkat origin lapisan kedua. Sekte Seribu Ular berada di bawah perlindungan keluarga Xiao. Jadi bagaimana mungkin Gu Heng melawan Xiao Yuan dan membawa kehancuran bagi sektenya sendiri? Abaikan tingkat kultivasinya bahkan jika Xiao Yuan mati sekalipun keluarga Xiao akan menghancurkan segalanya mengingat Xiao Yuan adalah salah satu keturunan langsung. Aku bisa saja melupakan masalah yang terjadi, namun kau harus menunjukkan ketulusanmu terlebih dahulu. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Saya siap untuk menjadi anjing ataupun kuda untuk Tuan Muda. Gu Heng berkata dengan serius. Aku tidak membutuhkannya. Xiao Yuan melihat ke arah Dan King dan tersenyum, selain bocah itu maka mereka semua harus mati. Tuan Muda ini sudah memberikanmu kesempatan sisanya terima atau tidak itu semua adalah keputusanmu. Namun jika kau menolaknya maka aku akan membunuhmu. Bab 79, Status yang Mengerikan, Novelton. Gu Heng mengeluarkan tombaknya dan mengayunkannya dengan pelan, aura yang kuat meledak dari gerakannya dan ular kecil yang terbentuk dari Qi melesat ke arah kepala masing-masing tetua dan menciptakan lubang di kepala mereka. Senior, kita sekte kita memiliki hubungan kerjasama yang baik, kenapa senior membelanya dan memusuhi kami? Dan King berteriak dengan marah. Persetan dengan sekte anjingmu, mulai sekarang sekte Seribu Ular tidak akan memiliki hubungan apapun dengan kalian. Seharusnya kau tidak menyentuh Tuan Muda ini, perbuatanmu ini bahkan bisa menghancurkan seluruh benua Tianxuan dalam sekejap. Kata Gu Heng dengan dingin. Xiao Yuan melihat semua tetua yang dibawa Dan King mati dan darah mengalir deras dari kepala mereka. Sebenarnya dia tidak ingin menggunakan cara ini, tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. Gu Heng memang sangat kuat dan kesempatan kecil baginya untuk menang dalam pertarungan jika harus melawannya. Lagi pula Xiao Yuan tidak memiliki tempat untuk mundur di bawah pengawasan ahli tingkat penciptaan lapisan pertama. Jika pihak lawan ingin memanfaatkan Gu Heng dengan melawannya maka bukan berarti Xiao Yuan tidak boleh melakukannya. Keluarga Xiao memiliki reputasi yang luar biasa, sekte kecil seperti sekte Seribu Ular tidak akan berani menantang mereka dan membawa kehancuran.
Hehehe, Dan King, sekarang semuanya sudah berbalik, kau melakukan rencana yang baik sebelumnya dan tuan muda ini sangat terkesan. Xiao Yuan perlahan maju dan mencibir dengan jijik. Dan King mulai mundur beberapa langkah dan terlihat sangat ketakutan. Xiao Yuan, ini tidak seperti yang kau pikirkan, biarkan aku pergi dan Sekte Azure akan memberikan kompensasi untukmu di masa depan. Xiao Yuan tersenyum dengan jijik dan menggelengkan kepalanya, jika itu hanya diriku maka aku tidak akan terlalu banyak memiliki kebencian, namun kau bahkan mengarahkan pedangmu pada wanitaku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Wajah Dan King menjadi pucat dan segera dia berbalik untuk melarikan diri, namun sebelum dia sempat terbang Xiao Yuan sudah muncul di belakangnya. Sebuah tinju yang keras disertai dengan ledakan petir emas menghantam punggungnya dan menciptakan ledakan. Artifak pertahanan milik Dan King hancur dan membuatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Xiao Yuan menekan tubuh Dan King menggunakan kakinya dan berkata, "Hei, bukankah kau selalu berteriak bahwa kau adalah seorang jenius? Andai saja kau menantangku dengan cara yang baik mungkin kau tidak akan kehilangan nyawa anjingmu ini. Tenang saja, tuan muda ini akan mengakhirinya dengan cepat, jadi kau bisa menyusul mereka semua." Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan wajah Dan King menjadi sangat ketakutan. Xiao Yuan menusuk dada Dan King dan menghancurkan jantungnya, perlahan kesadaran Dan King mulai menghilang dan dia mati dengan menyedihkan. Gu Heng yang melihat ini sama sekali tidak peduli dengan kematian orang-orang Sekte Azure, dia tidak berani mengambil resiko dan memancing amarah dari keluarga Xiao. Gu Heng mengeluarkan sebuah kotak dan mengulurkannya kepada Xiao Yuan, "Tuan muda. Sebelumnya orang tua ini buta karena tidak melihat identitas Anda. Tolong maafkan kekasaran orang tua ini dan ini adalah sedikit hadiah dari saya." Xiao Yuan mengambil kotak itu dan melihat bunga hitam yang mengeluarkan aura yang kuat. Bunga raksa adalah bahan obat tingkat penciptaan. Hal ini sangat bagus untuk membantu seorang kultivator untuk menerobos tingkat. "Apakah kau ingin menyuapku dengan hal ini? Sepertinya kau memiliki keberanian yang besar," kata Xiao Yuan dengan dingin. "Orang tua ini tidak memiliki keberanian, ini adalah hadiah untuk tuan muda." Gu Heng berkata dengan sungguh-sungguh. Walaupun bunga raksa ini sangat berharga dan mahal, namun ini sangat sebanding dengan menyelamatkan hidupnya. "Kau bisa menyimpannya karena aku sama sekali tidak membutuhkannya." Xiao Yuan tidak bisa mengambil hal ini. Bunga raksa ini mungkin sangat berharga bagi Gu Heng dan dirinya tidak bisa mempermalukan Gu Heng lebih jauh. Dunia ini hanya mengandalkan kekuatan dan alasan Gu Heng tidak berani melawannya adalah nama besar yang dibawa Xiao Yuan. Gu Heng cukup terkejut dengan hal ini dan menyimpannya kembali. Dia mengangkat tangannya dan cincin ruang dari mayat orang-orang Sekte Azure terbang ke arahnya. "Tuan muda bisa mengambilnya." Gu Heng memberikan semua cincin ruang kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan mengambilnya dan terlihat cukup senang dengan jarahannya, walaupun mereka tidak terlalu kaya tetapi ada beberapa seni bela diri dan artifak yang bagus. Jika Xiao Yuan bisa menjualnya maka kekayaan yang dimilikinya akan bertambah cukup banyak. Xiao Yuan mengeluarkan Lei Yunting dari dunia liontin emas. Gu Heng yang melihat seorang wanita muda yang cantik muncul dengan tiba-tiba membuatnya sangat terkejut. Lei Yunting melihat sekitarnya yang penuh dengan mayat dan mengerti apa yang terjadi. "Apakah ini perbuatanmu?" "Benar, aku juga tidak menyangka akan bertemu secepat ini setelah masuk," Xiao Yuan berkata dengan santai. Aura dingin meledak dari tubuh Lei Yunting dan mengangkat satu jarinya, butiran es mulai jatuh di atas tumpukan mayat dan membekukannya dengan cepat. Lei Yunting menembaknya dengan gelombang ki miliknya dan membuat mayat-mayat itu hancur tak bersisa. Lei Yunting melihat ke arah Gu Heng dan memberi salam dengan hormat. Lei Yunting yang berasal dari Sekte Langit telah melihat senior. Lei Yunting membungkuk dengan sopan. "Nona Lei Yunting tidak perlu terlalu sopan, Anda adalah teman dari tuan muda dan mari berhubungan dengan baik." Gu Heng tidak berani untuk tidak sopan kepada Lei Yunting. "Tuan muda." Lei Yunting melihat ke arah Xiao Yuan dan tersenyum dingin. Bab 80. Kecantikan mengalahkan segalanya, Novelton. "Apakah ada sesuatu di wajahku? Orang tua itu berasal dari benua Xian dan sektenya masih memiliki hubungan dengan keluargaku. Bukankah aku berbicara kebenaran orang tua?" Xiao Yuan berkata dengan dingin. "Itu benar," Gu Heng berkata dengan jujur. Lei Yunting mengangguk dan percaya dengan perkataan mereka, selama Xiao Yuan baik-baik saja maka itu sudah cukup. Sekarang Dan King sudah mati dan mungkin Sekte Azure akan segera mendengar kabar ini. Xiao Yuan melihat cincin ruang milik Dan King dan sudut mulutnya menunjukkan seringai yang puas, dia mengeluarkan sebuah lentera dan aura panas menyebar ke segala arah. Gu Heng melihat hal ini dan berkata, "Api bumi Yin dan Yang. Ini adalah harta yang sangat bagus." Api bumi Yin dan Yang merupakan harta yang sangat bagus dalam atribut api, sebelumnya Dan King menggunakan hal ini untuk bertarung satu lawan satu saat berada di arena. Ketanyaannya bahwa Dan King belum sepenuhnya dapat menjinakkan api ini dan hanya sedikit kekuatan yang ditampilkan. Namun api bumi ini sama sekali tidak berharga untuk Xiao Yuan, bahkan jika bersaing dengan api hitam kekosongan takutnya nyala api ini akan langsung lenyap. "Hah, sepertinya barang ini akan menjadi tidak berguna." Xiao Yuan menghela nafas.
Tuan Muda, orang tua ini memiliki sedikit pengetahuan tentang api bumi Yin Yang, walaupun Tuan Muda tidak ingin memurnikannya lebih baik gabungkan saja dengan artefak. Orang tua ini yakin bahwa setidaknya artefak itu pasti sekuat tingkat penciptaan dengan kualitas terbaik. Gu Heng memberikan sedikit saran kepada Xiao Yuan. Ya, mungkin aku harus mencobanya. Xiao Yuan menyimpan kembali lentera itu dan menerima saran baik dari Gu Heng. Orang tua ini memiliki kenalan master penyuling yang hebat, apakah Tuan Muda tertarik untuk mengambilnya? Gu Heng berkata dengan sopan. Kita akan urus nanti karena aku tidak membawa bahan penyulingan yang lengkap. Untuk sekarang kau bisa pergi, aku akan melupakan masalah ini. Xiao Yuan berkata dengan santai. Xiao Yuan mengambil tangan Lei Yunting dan berniat untuk menjelajahi tempat ini bersama. Lagi pula Dan King sudah mati dan dia bisa berjalan kemanapun dengan perasaan yang lega. Tunggu sebentar Tuan Muda, kalau boleh izinkan orang tua ini untuk bersama Tuan Muda. Orang tua ini mengetahui lokasi tanaman obat yang mungkin akan membuat Tuan Muda tertarik. Gu Heng berusaha untuk menarik perhatian Xiao Yuan dan menarik kesan baik untuknya. Tanaman obat apa yang kau maksud? Xiao Yuan tertarik dengan hal ini. Bunga kesadaran ilahi. Jika Tuan Muda bisa memurnikannya menjadi pil roh, maka laut kesadaran ilahi Tuan Muda akan terbentuk sepenuhnya. Tujuan awal saya datang kemari karena untuk mengambil bunga ini. Gu Heng berkata dengan jujur. Xiao Yuan dan Lei Yunting sangat terkejut, bagi kultivator tingkat langit ini merupakan harta yang tidak ternilai. Seharusnya semua kultivator paham tentang betapa sulitnya proses pembentukan laut kesadaran ilahi. Dengan bantuan tanaman ini mungkin promosi Lei Yunting hanya menunggu masalah waktu. Maafkan saya, namun sejak awal senior sudah menginginkannya, kami tidak ingin mengganggu upaya senior yang sudah bekerja keras untuk datang kemari. Lei Yunting mewakili Xiao Yuan dan menolaknya dengan halus. Xiao Yuan tersenyum dan sangat puas dengan sifat alami dari Lei Yunting. Dia adalah wanita yang cerdas dan mengenal kebaikan. Dalam sekali lihat mungkin dia sudah mencerna semua ceritanya dengan baik. Baginya tindakan ini sama saja merugikan untuk Gu Heng, jadi dia tidak akan mengambil sesuatu yang diberikan oleh orang lain dan merugikan Xiao Yuan. Nona jangan menolaknya, orang tua ini sangat tulus. Gu Heng sedikit memaksakan hal ini. Tapi, Lei Yunting masih berusaha untuk menolak tetapi Xiao Yuan menghentikannya. Xiao Yuan mengusap wajahnya dan berkata, bunga kesadaran ilahi akan sangat bermanfaat untukmu, aku tahu kalau kau tidak ingin merugikan orang lain atas tindakanmu. Bagaimana jika begini, biarkan aku memurnikannya menjadi pil roh, jika itu hanya satu maka kita akan memberikannya kepada Gu Heng. Apakah kau setuju? Maka kau harus menepati perkataanmu. Lei Yunting memeluk Xiao Yuan dan menyetujuinya. Gu Heng memberi hormat dan berkata, Tuan Muda adalah orang yang bijak, kalau begitu orang tua ini akan mengikuti arahan Anda. Gu Heng berpikir kalau hubungan mereka berdua tidaklah sederhana, wajar saja Lei Yunting menjadi wanita Xiao Yuan. Dengan bakat kultivasinya yang hebat dan kekuatannya, dia sangat cocok untuk menjadi menantu keluarga Xiao. Bahkan kecantikan Lei Yunting ini sama sekali tidak di bawah para wanita di benua Xian, dengan sifatnya ini sudah merupakan berkah untuk mengenal Lei Yunting. Terlebih selama dia tetap berhubungan baik dengan Lei Yunting, maka Xiao Yuan tidak akan mengarahkan niat buruk kepadanya. Pria yang hebat akan selalu kalah dengan kecantikan, sepertinya pepatah itu bukanlah sebuah kebohongan. Mulai sekarang Sekte Seribu Ular harus menjalin hubungan baik dengan Sekte Langit, di masa depan mungkin mereka akan mendapatkan bantuan dari keluarga Xiao lewat Sekte Langit. Segera mereka bertiga terbang bersama dan Gu Heng memimpin jalan untuk Xiao Yuan, dia memiliki peta yang menunjukkan lokasi yang tepat. Selama mereka mengikuti instruksinya maka perjalanan ini akan berakhir mudah. Bersambung.